Hey guys, welcome to Indo Cars Diary Channel. Dan di video kali ini di belakang gua nih ada mobil yang spesial banget. Itu BMW G20 seri 3 yang baru. Jadi G20 ini baru di launching tahun 2019. Dan ini yang di belakang gua ini yang seri 330i. Jadi bukan yang 320i. Yang pastinya spesial banget. Tanpa banyak ngomong lagi, langsung kita lihat yuk. Ini dia mobilnya, BMW G20 330i. Jadi dibanding F30 sebenarnya G30 ini lebih ke evolusi ya dibandingkan revolusi. Soalnya sebenarnya bentuknya nggak gitu beda banyak, tapi lebih kayak lu lihat deh garis-garisnya tuh, sudut-sudutnya lebih tajam gitu kan. Kalau di F30 nih, ini kan grillnya kalau di F30 bentuknya ngebulet. Nah, kalau di si G20 ini bentuknya lebih tajam. Dan ini kalau kalian lihat ya, ini grill depannya ini active kidney grill atau bisa kebuka. Sirip-siripnya ini sekarang lagi ketutup soalnya mesinnya lagi mati. Cuman ini kalau mesinnya butuh pendinginan lebih ya, dia bakalan kebuka sendiri, ada sensornya. Sebelumnya ini cuman ada di seri 7 yang F02. Nah, sekarang teknologi ini udah diturunin ke seri 3. Jadi pastinya tambah keren ya seri 3. BMW nggak pelit nih ngasih fitur. Nah, yang lebih keren lagi di sini lampu depannya, headlightnya tuh BMW laser. Jadi ini lampu depannya udah sama kayak di seri 7 yang laser light. Tuh, ada garis-garis birunya buat mempertegas aura bahwa dia lampunya adalah laser light. Dan dia pastinya udah proyektor juga. Nah, ini karena yang tipe M Sport, tuh ada ini ya, semacam kayak sirip-siripnya gitu, sama ini nih tarikan bodinya. Kalau yang 320i yang bukan yang M Sport nggak kayak gini. Dan ini dari depannya garis-garis cupnya berotot banget, khas BMW ya. Tuh, sah. Ini side profile-nya tuh ganteng banget ya. Kayak kalau F30 kan bentuknya masih kayak agak ngebulet dikit lah, nggak ngebulet banget tapi ada bulat-bulatnya dikit. Nah, kalau si G30 ini tuh udah bentuknya, maksudnya G20, dia bentuknya tuh udah garis bodinya udah lancip-lancip semua. Nah, ini kita ke bannya dan peleknya. Dia bannya tentu aja pakai Michelin Pilot Sport 4. Ini udah run flat. Dan ini pelek lagi M Sport, tuh ada logonya. Dan karena ini juga kalipernya juga udah dicat warna biru, ada logonya M Sport. Tuh peleknya. Dan di sini ada lagi logo M. Jadi ini sebenarnya bukan mobil M3 ya. M3 ntar bakalan ada. Cuman karena ini ada embel-embel M Sportnya, emblem M-nya lumayan banyak ya. Supaya kalian gak lupa bahwa ini bukan yang 320i, tapi ini yang 330i. Lalu di lampu sen, ini ada lampu sennya LED. Jadi dia LED gini, tapi belum running light ya, masih nyala biasa aja. Belum yang kayak Lexus. Kalau yang Lexus kan dia nyalanya sekuensial gini. Kalau ini belum, ini masih yang biasa. Tapi nggak apa-apa, cukup keren sih. Nah, ini desain dari sampingnya. Sah. Maafin ya kalau fokusnya agak jelek ya, soalnya ini cuacanya agak gimana ya? Mau hujan tapi nggak hujan, jadi mungkin kameranya bingung. Tuh. Jadi dia window chrome-nya tetap warnanya silver, walaupun ini yang tipe M Sport. Malah kalau yang 320i yang biasa, dia window chrome-nya warnanya hitam. Tapi ini yang 330i malah warnanya chrome. Kebalik jadinya. Tapi nggak apa-apa sih, cukup keren kok. Jadi masih ada kesan elegannya. Tuh, kalau kalian lihat, dan ini ciri khas BMW tetap dipertahankan. Tuh, sah, Hofmeister King. Jadi ini dipertahankan ya dari E30 sampai sekarang. Ini Hofmeister King gitu. Tarikan bodinya. Ban belakang profilnya sama kayak depan, 225 40 R18. Dan kita pindah ke belakang. Bagian belakangnya juga lagi-lagi mirip sama F30, nggak beda banyak. Cuman kalau kalian lihat ya, lampu belakangnya lebih sipit, dan ini lampu belakangnya udah full LED. Kalau F30 kan masih ada bohlamnya sedikit ya. Ini udah full LED dan udah dual exhaust juga. Ini dual exhaustnya beneran ya, bukan palsu.
Ntar kita dengerin suara mesinnya. Tuh. Ini lampu belakangnya ganteng banget ya. Dan ini ada backlit spoilernya nih. Tuh. Ini nggak terlalu mencolok tapi nambahin kesan sporty. Dan itu udah standar ya, itu bukan tambahan. Itu dari sononya udah kayak gitu. Kayak ini lu kalau lihat dari sisinya dari sini nih. Gimana ya? Enak gitu dilihatnya. Kayak kalau F30 yang dulu itu kan kayak seri 7, bukan seri 7, kayak F10 seri 5 dikecilin. Tapi kalau ini lebih kayak M2 tapi digedein. Yang M2 itu sebenarnya adalah mobil 2 pintu atau coupe. Jadi emang kesannya lebih sporty sih. Nah, ini kita buka bagasinya. Kita pencet aja, langsung kebuka. Ini bagasinya belum elektrik, masih biasa. Cuman kalau kalian pencet tombolnya, dia langsung mekanisme pegasnya membal ke atas. Jadi nggak usah dibuka-buka lagi, langsung. Nah, ini bagasinya luas banget ya. Ini bisa masuk golf bag, bisa 3 kali, 1, 2, 3 buat kalian yang suka main golf. Dan ini jok belakangnya masih bisa dilipat. Tuh, ini tinggal ditarik. Gede bagasinya. Tapi ini udah nggak ada ban serepnya. Kita di belakang sini cuman ada apa ya? Ini nggak tahu nih, nggak bisa dibuka kayaknya. Tapi biasa di dalamnya sih aki sih. Nah, jadi itu bagasinya. Tuh, di sini ada segitiga pengaman. Nah, ini langsung kita tutup ya. Nah, ini walk around-nya. Dan di atas tetap ada ini signature-nya shark fin antena. Yuk sekarang kita langsung cek interiornya. Kita lihat bagian dalamnya kayak gimana sih. Yuk kita sekarang masuk ke dalam. Bukanya tinggal ditarik aja. Nah, ini interiornya. Nah, interiornya dibanding F30 ya, ini tuh lebih modern, lebih canggih. Jadi di tengah-tengah nih, ini udah full digital. Nah, yang keren banget, nah ini nih di tengah. Ini speedometernya, instrumen clusternya udah full LCD. Jadi kalau diganti modenya, ini sekarang mode sport dia warna merah. Kalau masukin comfort jadi oranye. Kalau masukin Eco Pro jadinya biru. Tuh layar tengahnya. Kalau yang di F30 kan masih ada analog ya. Emang kalau seri-seri yang terakhir yang 2018 emang udah full LCD, tapi masih ada bingkainya. Kalau yang ini udah nggak, udah full digital. Jadi udah di sini. Nah, ini di door panel ada buat kunci pintu, ada buat ini ada memory seatnya. Ini buat pengaturan spion, power window, ya buat buka bagasi. Nah, pengaturan lampunya udah pakai tombol ya. Kalau biasa kan pakai yang puter-puter tuh. Nah, ini di setirnya di kanan ada tuas wiper, udah auto wiper. Yang kiri buat lampu sen sama buat MID onboard komputer. Dan ini udah, karena dia udah laser light, jadi ini ada auto high beam. Nah, ini ada pedal shiftnya, ini kiri buat turunin gigi, kanan buat naikin. Ini cuman ada di 330i, kalau di 320i udah nggak ada pedal shiftnya. Tuh, kita lihat menunya buat komputernya, tinggal dipencet kanan. Tuh, ini ada trip. Ini ada power meter. Jadi kalau kalian gas mesinnya, dia ada tulisannya berapa HP gitu. Kita coba ya. Tuh. Jadi itu keren banget fiturnya. Ini ada G meter, accelerometer. Ini buat media, entertainment. Ini buat mode berkendara, konsumsi BBM, dan udah. Jadi cuman itu aja sebenarnya. Jadi ini walaupun dia udah LCD, pengaturannya nggak gitu banyak sih. Ya oke lah untuk untuk keren gitu kan. Kalau pakai layar, kalau malam-malam tuh. Apalagi ini ada ambient lightnya tuh warnanya.
warnanya ungu di sini dan itu bisa diganti semua di sini. Nah, kita beralih ke tengah. Ini pengaturan untuk iDrive-nya. Ini masih sama kayak yang sebelumnya. Masih sama. Cuman kalau yang di F30 ini sama persnelingnya kan dipisah ya. Ini di sini. Nah, kalau di sini dibikin simple. Jadi udah satu panel gini. Dan ini rem parking brake-nya udah digital. Jadi udah nggak usah pakai tarik tuas manual, dia udah pakai motor elektrik buat rem tangannya. Ini tuas gigi kayak biasa. Ini engine start stop di sini. Biasa kan ada di sini ya. Sekarang udah pindah. Ini ada auto start stop buat irit bensin buat kalian yang peduli dengan konsumsi BBM. Ini ada sensor parkir, ada tombol buat matiin traction control. Ini buat mode berkendara dan di sini ada fitur yang baru yaitu auto hold. Jadi kalau ini kalian nyalain di lampu merah masukin ke D, remnya tinggal diangkat aja dan mobilnya nggak bakalan bergerak walaupun transmisinya masih di D. Nah itu auto hold, lumayan banget buat kalau macet-macetan jadi kaki nggak capek. Nah ini ada pengaturan buat radio, volume. Ini kalau kalian sentuh kayak gini dia masih bisa ada sensornya tuh dia bisa tahu. Sama kayak F30 nggak ada bedanya. Nah ini AC-nya ini buat suhu penumpang, suhu driver. Ini untuk kipas fan, pengaturan arah semburan. Dan dia di tengah ini baru nih ada layarnya. Ini buat penumpang, ini buat driver, ini besar kecil fan-nya, ini ada hazardnya, sama lah, nggak gitu beda banyak, cuman emang dia ada layarnya. Dan ini untuk layar iDrive-nya. Di sini ada wireless charger, ada USB port biasa. Ini bisa ditutup, cuman ini banyak barang ya. Dan ini keren banget nih motifnya. Ini motifnya kayak semacam hexagon gitu, semacam bahannya apa ini? Kayak aluminium gitu deh, kayak semacam besi. Tapi nggak tahu beneran apa enggak. Tapi motifnya keren sih, ini kayak sisik ikan gitu. Ya nggak sisik ikan juga sih, cuman ya keren lah pokoknya. Ini center console, lumayan lah gede, nggak gede-gede amat tapi ya oke lah buat taruh barang-barang kecil kan, taruh dompet, recehan buat duit parkir. Ini ada lampunya buat kalau malam. Di sini ada port USB-C-nya buat ini udah support fast charging ya. Jadi buat HP-HP yang support fast charging ya udah bisa. Ini pembeda nih dari 330 dari 320. Ini ada sunroofnya. Kalau kalian mau buka tinggal di tuasnya tarik aja ke belakang. Kalau yang 320 nggak ada sunroofnya. Dia biasa aja. Again sebenarnya nggak gitu berguna tapi ya buat keren-kerenan oke lah. Dan nambahin kesan interiornya jadi lega. Soalnya ini kan interior warna hitam ya. Jadi mungkin agak kelihatan sempit. Ini glove box-nya, bahannya dalamnya halus ya, sejenis bludru, layaknya mobil premium. Nggak ada apa-apa di dalam, nothing special. Nah ini ambient light-nya bisa dirubah, ntar gua kasih lihat. Ini kisi AC-nya. Nah ini iDrive-nya yang baru ini. Paling baru. Kalau yang F30 kan masih yang lama tuh. Nah jadi menunya cuma gini doang dan ini udah touchscreen ya. Tuh. Ini bisa pakai gesture. Cuman emang agak susah sih soalnya sensornya di atas. Jadi kalau yang belum kebiasa, suka kayak gitu. Jadi kita pakai yang ini aja dulu ya. Nah ini kita mau lihat ambient light-nya. Kita ada di vehicle settings. Nah kita langsung masuk aja ke interior lighting. Dan ini dibanding yang sebelumnya, ini responsif banget ya. Tuh jadi kayak di HP aja gitu, nggak nge-lag. Kalau yang sebelumnya kan agak nge-lag ya, lemot gitu. Kalau ini nggak ada kata lemot lah, kayak HP aja gitu. Tuh ambient light-nya. Nah ini warnanya bisa diatur. Ini sekarang warnanya ungu tuh, ungu kan bisa diganti hijau, ada biru, ada putih, orange, kombinasi. Dan dia brightness-nya bisa dirubah juga tuh. Brightness. Emang nggak sebanyak Mercedes ya. Kalau Mercedes kan warnanya RGB ya banyak banget. Cuman ini ya oke lah.
udah cukup kok, udah cukup banget. Nah ini tombol hard drive-nya. Nah di atas ada sun visor, biasa lah, nggak banyak apa tuh, ada sun visor, ada kaca, ada lampu. Ini bahan atasnya halus, ini ada rear view mirror, tentunya udah auto dimming selayaknya mobil premium. Ini ada lampu, lampunya ini ya nyalanya soft gitu, jadi nggak langsung nyala mati, dia gradasi gitu. Dan ini motifnya keren sih tuh, jadi nambahin kesan premium dari mobil ini. Ini sun visor sisi penumpang sama. Ini joknya jok kulit asli ya, bukan kulitan. Ini ada tie supportnya, bisa kalian majuin biar lebih ergonomis. Dan ini bagian dari depannya. Yuk kita langsung pindah ke belakang. Kita masuk ke kabin belakangnya. Seperti biasa, tarik untuk dibuka. Nah ini untuk kabin belakangnya. Di pintu belakangnya nggak ada banyak yang bisa dilihat, cuman ini doang nih, switch power window, selebihnya nggak ada. Ini bahannya udah soft touch semua. Ini warnanya coklat tua. Nah ini untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya untuk belakang, legroomnya lumayan untuk ukuran badan orang Asia. Kita coba masuk. Ini legroomnya masih sisa sekitar 2 jari. Tinggi gua 170 cm dan ini untuk ruang kakinya. Di belakang udah ada kisi AC, udah ada ini ya. Ini triple zone ya, jadi nggak cuma di depan AC bisa diatur tuh suhunya. Ini di belakang juga bisa tuh, mau naikin turunin. Nah ini ada USB Type C nya. Ini untuk arah penyemburan anginnya dan udah auto climate. Di sini ada ini untuk lighter. Nah ini di belakang ada armrestnya dengan cup holder. Oh iya, kalau yang 320 udah nggak ada armrestnya, hilang malah. Jadi ya begitu adanya. Mungkin dianggapnya nggak gitu penting. Soalnya kan seri 3 kan buat driver ya, lebih driver oriented. Nah ini untuk belakangnya. Belum ada kre elektrik ya, masih ya biasa aja gitu. Ini belakangnya ada lampu ya di sini. Tuh. Sama kayak di depan. Keren banget, dan ini ada ambient lightnya warna hijau. Sama kayak di depan, nyalanya pelan-pelan, nggak langsung. Nah ini buat kabin dashboardnya dari dalam. Tuh, lumayan kan. Nah ini ada satu lagi nih fitur tersembunyi. Jadi ini buat cairan wiper. Kalau mobil biasa kan di situ ada nozzle-nya kan 2, terus dia nyemprot. Nah kalau di mobil ini enggak, dia keluar airnya dari ini ya, dari karet wipernya. Aneh sih, ntar gua kasih lihat slow motion ini. Kita coba dulu ya. Tuh, keluarnya dari wiper blade-nya. Lucu ya, even seri 7 aja nggak ada loh. Nah ini slow motionnya buat kalian nih, yang mau lihat. Ini knalpotnya udah Valvetronic ya guys. Jadi ini standar dari sananya. Dia knalpotnya udah Valvetronic. Jadi kalau mode sport, nah tuh di atas kan kelihatan tuh sensornya. Nih yang di sini nih. Nih. Jadi kalau di mode sport, tuh dia kayak ada sensornya gitu, kebuka. Ini kalau mode sport katupnya kebuka. Kalau mode comfort dia ketutup. Tuh. Jadi mantep banget kan? Knalpot standar dapat Valvetronic. Ya walaupun suaranya emang nggak terlalu kedengaran, cuman ya lumayan lah. Ada burble, ada crackle-nya sedikit lah kalau kalian masukin ke mode sport. Ya emang nggak signifikan sih, cuman ya buat mobil standar oke lah. Nah kalau kita ngomongin mesin atau dapur pacu, 330i ini mesinnya lumayan top loh. Nah ini buka ke mesinnya tinggal ditarik aja. Tuasnya ada di dalam, kalian tinggal betot 2 kali. Langsung ngangkat, di sini nggak ada tuas-tuas buat ditarik lagi. Dan ini ruang mesinnya.
Dia udah ada tuas pegasnya, jadi udah nggak usah pakai ini lagi, pakai prop manual selayaknya mobil premium ya. Dan ini kap mesinnya sayangnya belum ada peredamnya, nggak tahu kenapa, tapi ya begitu adanya. Nah ini mesinnya sendiri, sini ada logonya BMW Twin Power Turbo. Ini mesinnya sendiri kapasitasnya sama kayak F30 yang 320 sama 328. Itu B48, kode mesinnya B48 2000 cc, 4 silinder segaris. Tenaganya, nah ini tenaganya lumayan banget nih. Soalnya ini kan yang 330i, dia tenaganya 255 horsepower dan torsinya 400 Nm. Dan torsi 400 Nm bisa dicapai hanya dalam RPM 1500. Jadi nggak usah betot-betot gas, udah torsinya top banget, kayak mesin diesel lah. Tuh, ini ruang mesinnya rapi ya. Ini buat cairan radiator, ini buat wiper, ini ada fuse boxnya, ini engine covernya, itu airboxnya. Kalau yang 320i mesinnya sama sama ini, kodenya juga sama, sebenarnya sama persis. Cuman si ECU-nya atau komputernya udah di downgrade sama BMW. Jadi kalau yang 320i mesinnya cuman 180 horsepower, torsinya 300 Nm. Lumayan banyak bedanya. Cuman kalau emang kalian buat pakai harian, bukan buat tarik-tarikan, ngebut-ngebutan, ambil yang 320i aja, nggak apa-apa kok. Kalau 330 ini gue saranin buat kalian yang suka ngoprek-ngoprek mesin. Kalau misalnya kalian ganti charge pipe atau pasang catless downpipe atau pakai piggyback tuh yang biar knalpotnya berat tak gitu, gue saranin ambil yang 330i aja. Soalnya 255 HP kalau lu modif pasang bolt on ya, lu ganti cold air intake, ganti charge pipe, yang simple-simple aja pakai piggyback, itu udah nambah 50 HP. Kalian udah dapet 300 HP. 300 HP dari mesin 2000 cc 4 silinder itu udah top banget. Kalau yang 320i dimodif ya paling kalian dapat 250 horsepower. Nah, jadi itu dari ruang mesinnya. Untuk yang M3 sendiri sebenarnya ada, cuman belum masuk di Indonesia. Itu pakai mesinnya 6 silinder 3000 cc. Dan di atas 330i ini sebenarnya ada lagi, namanya M340i. Dia mesinnya B58 6 silinder 384 horsepower dengan torsi 500 Nm. Cuman sayang nggak masuk ke Indonesia, nggak tahu kenapa. Mungkin karena peminatnya dikit kali ya, soalnya harganya mahal. Nah ini tutup, kita langsung giniin aja. Sah, BMW. Nah sekarang kita langsung coba nyetir mobil ini dan kita geber habis mobil ini, kita rasain tarikannya. Yuk langsung kita coba nyetir mobil ini. Nah sekarang kita udah di dalam kabin BMW G20 seri 3 ini, 330i. Dan impresi berkendara, gue bakal mulai dari mesinnya ya. Jadi si G320 ini dia mesinnya kan 255 HP seperti yang tadi udah gue jelasin. Cuman dia ada modenya, ada mode comfort, ada mode Eco Pro, sama ada mode sport. Sekarang gue di mode comfort, dia tarikannya linear ya. Jadi linear dalam arti kalau lu pencet gasnya, dia nambahnya pelan-pelan, gradual, tapi tenaga tetap ada. Aduh itu polisi tidur tinggi banget. Nah kalau kamu di mode sport itu cocok buat kalian yang suka tarik-tarikan gitu, jambak-jambak, itu langsung ngejentak. Ntar di kanan ada trek lurus, kita coba ya yang sportnya. Nah kalau mode Indy Eco Pro itu buat kalian yang pengen irit bahan bakar. Jadi bahan bakarnya dia lebih irit, ya nggak banyak sih, cuman ya eco-ecoan lah, mode-mode eco gitu, mode-mode zaman sekarang kan. Nah itu untuk dari mode berkendaranya mesinnya. Kalau untuk bantingan suspensi sendiri, karena 330 ini suspensinya M Sport, nggak bisa dibilang empuk, tapi nggak bisa dibilang keras juga. Firm, stiff, tapi nggak sampai yang bikin kamu nggak nyaman banget, enggak sih. Ya gitu, firm, stiff, tapi masih oke, masih nyaman. Itu ntar di depan ada speed bump, kita coba ya. Kita mesti pelan-pelan. Nah ini ada speed bump. Tuh. Keras, tapi nggak sampai yang gimana banget.
kita ada trek kosong, kita coba mode sport manual. Itu pakai mode sport dan pakai triptoniknya manual, itu tarikannya udah enak banget. Kita masukin mode biasa lagi. Nah, jadi buat kalau lu pengen yang tarik-tarikan pakai yang sport 255 HP. Sebenarnya 255 HP on paper sebenarnya kedengarannya kecil gitu, kayak nggak cukup lah. Bukan nggak cukup, kayak 255 HP seberapa sih? Nah, Camry yang 3500 yang Q aja kan udah 270 HP. Tapi di mobil ini surprisingly berasanya kenceng. Soalnya kan 3 series dan beratnya itu cuman 1,5 ton. Jadi berasanya kencang. Mungkin kalau yang 730 atau 530 ya, kan mesinnya sama yang ini, HP-nya sama. Cuman itu kan lebih berat. Nah, itu mungkin berasanya lelet. Tapi di seri 3 ini enggak sama sekali, guys. Nah, untuk masalah handling mobil ini handlingnya dibilang terbaik enggak, tapi dibilang jelek juga enggak. Ya oke lah, lumayan. Nah, ini depan. Body roll masih ada lah sedikit, tapi yang nggak sampai bikin kalian kalau tikung berasa takut gitu lah. Tetap bisa melahap tikungan, ciri khas BMW mobil Eropa. Tapi ya ini this is still a 3 series, it's not an M2, so ya gitu, masih oke lah. Konsumsi BBM. Nah, konsumsi BBM untuk mobil dengan tenaga 255 HP, konsumsi BBM-nya bisa dibilang irit banget enggak, tapi lumayan irit. Di dalam kota ini gua tarik-tarikan dapat 110, 109. Jelek-jeleknya 18 lah, tapi nggak pernah di bawah 18. Kalau di luar kota bisa 1/12, 1/13. Jadi ya nggak boros-boros banget, tapi juga nggak irit-irit banget. Oke lah untuk tenaga segini. Nah, kemudian untuk pajaknya. Nah, mobil ini harga barunya OTR-nya 1,1 M. Jadi kalau kalian di Jakarta itu pajaknya sekitar 20 jutaan ya, 20 kecil lah, 23, 24. Ya untuk mobil sekelas kayak gini wajar sih pajak segitu. Kemudian saran dari gua, mobil ini rekomen apa enggak? Mobil ini kalau lu nyari mobil yang bisa dipakai buat harian dan mobil yang cukup comfortable, nggak terlalu nggak terlalu sporty tapi masih bisa dipakai harian. Kan ada mobil yang sporty tapi dipakai harian nggak enak ya. Nah, mobil ini sama sekali nggak, guys, masih enak. Jadi cocok buat kalian suka ngebut, pengen bisa pakai harian buat daily, dan 4 pintu, jadi tetap bisa bawa penumpang 4 atau 5 orang. Tapi of course rear seatnya, legroomnya agak kurang ya. Mungkin kalian harus 5 seri ya, seri 5 kalau mau. Nah, jadi kesimpulannya seri 3 ini cocok banget buat lu petrolhead yang demen mobil, demen BMW, demen ngebut, tapi tetap peduli sama konsumsi BBM, dan pajaknya juga nggak gila-gilaan. Kita bentar ada di runabout nih. Dan untuk kalian yang suka teknologi juga, ini mobil oke banget, karena ini mobil udah dukung Apple CarPlay, Android Auto udah belum? Kayaknya sih belum. Terus udah bisa udah ada parking assistant, jadi bisa parkir sendiri. Ini udah penuh banget, udah teknologinya udah oke banget. Untuk sisi ini sendiri, fitur kayak kenyamanan, comfort, sebenarnya kalau dari sisi comfort biasa aja. Kalau dibanding seri 7 ya beda lah. Cuman kalau fitur-fitur kayak kayak sunroof, memory seat, itu oke lah fiturnya, cukup lengkap. Jadi sekian dari gua untuk driving impression dari BMW G30 ini. Kalau kalian suka sama video-video model kayak gini, kalian tulis di bawah lagi ya, dan kalian bisa request di bawah pengen gua review mobil apa lagi. Dan buat kalian yang belum subscribe, tombol subscribe di bawah nih, tombol di bawah, dan nyalain notifikasi di tombol lonceng, dan